menurut saya justru kalau makin banyak rakyat Indonesia yang menggunakan mobil listrik, negara kita tambah sejahtera. Ini fakta dan ini gak banyak yang ngomongin. Kenapa? Karena minimal pertama, kita terlepas dari jebakan petrodolar. Kita terlepas dari jebakan raja-raja Timur Tengah. Kita terlepas dari budak minyak. Bertahun-tahun negara kita dipaksa menjadi budak minyak. Bertahun-tahun negara kita diperpaksa memperkaya pabrikan Jepang. Sekarang saatnya kita memperkaya bangsa sendiri. Kita memperkaya pengusaha lokal. Kita memperkaya bisnis-bisnis lokal, lapangan pekerjaan lokal. Guys, Indonesia lagi darurat mobil listrik nih. Beritanya heboh banget dari kemarin, banyak orang yang demonstrasi besar-besaran menolak kehadiran mobil listrik di Indonesia. Ternyata banyak fakta-fakta yang menyeramkan loh terkait mobil listrik ini. Ketika gue lihat orang-orang yang demonstrasi itu juga gue syok. Kenapa? Karena ternyata isu yang mereka bawa, poster yang mereka bawa itu menggambarkan situasi yang mengerikan. Ambil contoh di sini. Ada yang bilang bahwa kendaraan listrik disebut solusi palsu untuk perbaiki kualitas udara di Indonesia. Mereka bersuara bahwa mereka berhak hirup udara bersih. Makanya mereka anti mobil listrik. Ngeri banget guys. Bahkan ada headline sebuah media massa terkenal yang bikin headline mengerikan seperti ini. Mobil listrik tak ramah lingkungan. Gara-garanya sumber listriknya dari PLTU batubara. Waduh, gimana nih? Itu dari Detik Auto. Nah, satu lagi ya dari media ternama juga, mereka bikin begini. Bukannya selamatkan lingkungan, mobil listrik bisa perparah polusi jika tidak didukung energi yang bersih. Nah, dari sini kita bisa lihat nih guys, ternyata di bawah sana ya, masyarakat akar rumput demonstrasi besar-besaran menolak mobil listrik karena katanya mobil listrik ini ternyata lebih jorok, lebih kotor, lebih polutif dibandingkan mobil konvensional yang berbahan bakar fosil, dinosaurus. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa selama ini jangan-jangan orang yang bilang mobil listrik itu bersih, ramah lingkungan itu hoax. Di situ gue terkejut. Kenapa? Karena mendengar orang-orang yang demonstrasi pencinta lingkungan itu berkata seperti itu, gue jadi shock. Karena banyak menteri di Indonesia, mereka itu bilang mobil listrik itu ramah lingkungan. Mobil listrik itu baik bagi Indonesia. Mobil listrik itu polusinya ya hampir nggak ada. Bahkan salah satu gubernur ya DKI Jakarta, itu Pak Heru Budi, itu dia sempat bilang bahwa pejabat-pejabat eselon di lingkungan Pemda, itu khususnya eselon 4 itu bakal diganti kendaraan listriknya, kendaraan dinasnya menjadi kendaraan listrik. Jadi banyak banget nih di Indonesia yang lagi hype mobil listrik. Bahkan sampai kemarin ketika Elon Musk datang ke Indonesia, itu semua menteri berebutan salaman sama dia. Karena dia siapa? Dia adalah CEO-nya Tesla. Salah satu produsen mobil listrik paling hebat, paling ternama di Amerika Serikat. Padahal menurut banyak pengamat lingkungan dan pencinta pohon, orang-orang ini pada bilang bahwa apa? Mobil listrik adalah solusi palsu karena sumber energi yang digunakan untuk kendaraan listrik masih berasal dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU alias batu bara. Nah, ini juga menjadi salah satu penyumbang polusi udara. Nah, teman-teman dari sini kita melihat kok kayaknya ada berbeda pandangan ya antara para menteri-menteri yang sepertinya cinta mobil listrik dan aktivis-aktivis lingkungan yang hobinya meluk pohon ini ya. Kayaknya ada beda pandangan nih. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ternyata dalam menjalankan negara ini ya, dalam melakukan dan mengambil keputusan apapun, pasti dan selalu akan ada pro dan kontra. Padahal ya buat teman-teman asal tahu aja ya, Indonesia itu udah menandatangani komitmen net zero emission itu by tahun 2060 Indonesia itu bakal zero carbon ya. Jadi Indonesia bakal jadi salah satu negara yang paling hijau di dunia ini karena kita tidak polutif. So itu menurut gue misi yang bagus. Dan ini berulang kali diomongin oleh Menteri SDM kita. Nah, lu sendiri confident gak kalau Indonesia itu bisa mencapai net zero emission by 2060? Apalagi kita juga punya NDC tuh, Nationally Determined Contribution kita. Bahwa ya kita juga pengen cepet-cepet nih menjadi negara yang paling hijau di dunia ini. Halo guys, kalau lu seneng dengan konten-konten terkait investasi di channel Benix ini, sekarang kita bikin platform baru nih khusus nih, karena gue pengen banget sebetulnya dari zaman dulu itu bikin konten itu yang terbuka lah, yang kita bisa ngomong apa adanya, nyablak, tapi makin kesini kok makin susah ya berbicara di ruang publik seperti YouTube ini. Jadi buat teman-teman yang pengen banget belajar soal investasi, berdiskusi, sharing bareng,
Dan kita juga bakal punya acara tahunan. Kita lagi bikin platform baru khusus investor. Ingat ya, trader dilarang bergabung. Lu yang trader jangan bergabung. Awas lu kalau gabung. Ini khusus buat investor. Diskusinya diskusi yang masuk akal. Karena gue gak mau, gue ada gabung lah di sebuah forum saham. Istrinya ngebahas posisi lilin. Hari ini di atas, di bawah, di utara, di timur, apa lah gitu. Gue capek banget asli. Scroll isinya bahas ilmu lilin kayak orang tolol. Kita ini investor, bukan tolol man gitu ya. Jadi kita bikin platform khusus investor. Kita semua bisa berbagi ilmu pengetahuan kita, perjalanan investasi kita tanpa sensor, cuma di tempat ini. Jadi ya semoga ini juga bisa mengurangi ya ancaman-ancaman, surat-surat cinta, surat somasi dan lain sebagainya yang datang ke kita. Karena mereka nggak suka dengan channel Benix yang terlalu transparan membahas tentang mafia-mafia yang ada di Bursa Efek Kazakhstan. So, sampai ketemu guys di komunitas khusus investor yang bernama Benix Investor Group. Langsung klik link di bawah ini www.benix.id. Ingat ya, kuotanya terbatas. Jadi diskon 30% ini hanya berlaku sampai 30 Agustus 2024 dan hanya untuk 100 orang pertama. Keuntungannya apa? Ya kita bisa saling sharing, Q&A, tanya jawab langsung sama Benix. Juga ada acara live tiap bulan sama Benix. Kita juga akan banyak acara-acara gathering offline dari kota ke kota. Jadi kita bisa ngobrol langsung nih. Khusus untuk anggota Benix Investor Group. Jadi ini keanggotaannya selama 1 tahun full. Kita di sini bisa saling berinteraksi, saling sharing. Termasuk peluang investasi loh. Bukan cuma di ISG, termasuk di bursa efek luar dan di saham-saham yang pre-IPO. Jadi kita bisa masuk ke saham perusahaan tertutup, saham-saham pre-IPO yang potensinya bagus. So teman-teman, sampai ketemu ya di Benix Investor Group. Siapa cepat dia dapat. Ingat ya, kuotanya terbatas hanya 100 orang. Deadline-nya di 30 Agustus 2024. Langsung ya klik link di bawah ini. Kenapa kita sangat mungkin bisa? Ini kita jawab dulu, kenapa kita sangat mungkin bisa? Alasan pertama dan terutama adalah Indonesia memiliki berbagai sumber energi baik yang berbasis hidrokarbon maupun energi terbarukan yang bersih. Nah contohnya apa? Kita udah punya nih program infrastruktur gas bumi, eksplorasi gas alam kita lakukan secara masif nih. Bikin PLTS, membangkit listrik tenaga surya di atap dan terapung. Lalu kita juga mengembangkan PLTP dan pembangkit listrik tenaga air. Dan kita akan segera membangun ekosistem kendaraan listrik. Dan juga kita udah segera nih memulai pilot project untuk yang namanya Carbon Capture and Storage. Nah program ini semua ditargetkan udah beroperasi di tahun 2030 supaya kita bisa segera menjadi negara yang net zero emission. Nah ini gue suka nih, ini salah satu program yang revolusioner. Kenapa? Karena polusi karbon di udara itu udah terlalu banyak dan rata-rata kan orang di Indonesia juga masih bahan bakarnya fosil. Entah motor atau mobil atau diesel atau bensin itu semua masih bensin dan itu polusinya tinggi. Banyak teman-teman orang-orang yang gue tahu mandul gara-gara apa? Ya gara-gara kerjanya menghirup udara kotor dari knalpot. Makanya kalau lu punya teman atau kenalan yang kerjanya di bagian polisi lantas, itu gue berduka cita. Kenapa? Karena kemungkinan dia untuk punya anak itu menurun lebih dari 50%. Kenapa? Ya karena setiap hari menghirup karbon dan itu beracun. Ada karbon monoksida, ada karbon dioksida, doesn't matter, dua-duanya beracun lah. Nah teman-teman kalau gitu apalagi sih yang bisa kita lakukan ya supaya seandainya Indonesia bisa segera mencapai net zero emission ini? Ya tadi kita udah bilang, gantilah pembangkit listrik kita, pakai yang lebih ramah lingkungan, tenaga air, mikrohidro, atau kalau perlu tenaga nuklir atau gas bumi dan lain sebagainya, banyak yang kita bisa lakukan. Tapi itu semua kan butuh proses juga. Gak bisa lu hari ini bangun pabrik besok langsung jalan, gak bisa. Itu butuh proses tahunan. Belum bikin jaringan supply chain-nya, belum bikin infrastruktur listriknya. Karena sudah bertahun-tahun listrik di Indonesia ya mayoritas itu berbahan bakar batu bara. Baru selanjutnya berbahan bakar minyak bumi. Masih banyak loh generator listrik kita di daerah-daerah yang menggunakan solar, diesel. Nah, sekarang yang jadi konflik di hari ini apa? Yang kita mau bahas ini adalah konflik terkait penggunaan mobil listrik sendiri. Dulu kita dibilang mobil listrik itu ramah lingkungan. Ternyata kok aktivis lingkungan ini pada demo? Jangan-jangan hoax nih. Memangnya yang lebih bagus mana sih? Mobil listrik atau mobil BBM? Coba kita kaji satu-satu nih. Kita udah bikin hitungannya nih. Jangan khawatir. Kita bahas secara objektif. Yang pertama dari segi ya perbandingan secara pengeluaran subsidi tentunya. Kenapa? Karena Indonesia habis duit ratusan triliun setiap tahunnya buat beli bensin lo. Kalau dalam 1 tahun rata-rata mobil di Indonesia itu jalan 20.000 kilometer per tahunnya. Dan setiap mobil ini
punya konsumsi bahan bakar 15 km per liternya. Ya gue tau lah, mobil lu ada yang 9 km per liter, 1:9, ada juga yang 1:17 kali. Tapi kita ambil rata-rata di 1:15 lah. Jadi 1 liter buat 15 km. Dan dalam 1 tahun ada 20.000 km. So artinya kalau lu bagi 20.000 km dibagi 15 km per liter, maka akan didapatkan angka 1.333 liter per tahunnya. So ini adalah angka rata-rata yang kita bisa dapatkan dari pengeluaran manusia Indonesia. Mereka mengkonsumsi 1.333 liter per tahunnya. Now imagine ya, bayangkan ya, rata-rata bensin yang mereka pakai, itu realnya lu beli di harga berapa ya? Sekarang katakan Pertalite 10.000, tapi realnya kan pemerintah beli dari luar negeri bro. Bukan dari Purworejo. Minyak ini mereka beli dari Timur Tengah. So, di angka berapa mereka beli? Ternyata mereka belanja itu di harga Rp13.000 per liternya. Dan ini harga udah makin naik ya. Karena dolar makin mahal. Jadi kalau lu kali 1.333 liter yang dipakai nih setiap tahunnya untuk satu mobil. Lu kalilah dengan rupiahnya Rp13.000 per liter. Maka angka yang didapat adalah 17,3 juta rupiah. Nah teman-teman mungkin selama ini gak sadar ya, bahwa ternyata ya salah satu pengeluaran rumah tangga yang besar ya adalah transportasi. Nah buktinya apa? Ya buktinya kalau kita hitung, ternyata pengeluaran untuk bensin itu bisa sampai 17,3 juta rupiah setiap tahunnya. Kenapa? Ya karena dia harus menempuh 20.000 km alias mengkonsumsi 1.333 liter setiap tahunnya. Nah yang gue mau ajak lu traveling sekarang adalah, lu tahu nggak mobil di Indonesia sekarang berapa sih yang beredar? Bukan cuma tahun ini loh. Ada mobil yang tahun lalu, ada mobil yang 10 tahun lalu, ada mobil yang 17 tahun lalu masih jalan di bumi Indonesia ini. Berdasarkan data terakhir itu ada 22.500.000 mobil yang muter-muter di Indonesia per detik ini. Nah sekarang bayangin 22.500.000 mobil yang muter-muter. Nah mobil ini mengkonsumsi bahan bakar minyak impor itu. Yang sebetulnya kita beli di harga mahal dari luar negeri. Ya sekitar Rp13.000 per liternya. So kalau kamu kali 22.500.000 mobil yang ada saat ini. Dikalikan dengan Rp17.333.000. Hasilnya adalah 390 triliun. Nah lu bayangin 390 triliun bro. Itu bisa buat apa? Itu bisa buat IKN by the way. Bisa bikin kota baru. Tapi 390 triliun itu bisa bikin berapa banyak sekolah. Itu bisa bikin berapa banyak jembatan. Itu bisa bikin berapa banyak pabrik, lapangan kerja, beli kapal buat nelayan. Pupuk untuk petani yang murah, yang terjangkau. Tapi apa yang terjadi? 390 triliun duit kita habiskan, kita bakar. Lu bayangin 390 triliun rupiah itu kita kasih ke raja-raja di Timur Tengah yang udah kaya luar biasa. Kita perkaya setiap tahunnya 390 triliun hanya untuk dibakar habis jadi polusi. Lu hirup itu kena kanker. So ini adalah realitanya bahwa apa? Ternyata mayoritas orang Indonesia hobinya bakar duit. Dan yang kedua hobinya adalah memperkaya raja-raja Timur Tengah. Dan yang ketiga hobinya apa? Menghirup asap polusi supaya bisa mendapatkan kanker. Itu fakta. Mayoritas dari kalian pasti masih menggunakan kendaraan ya, mobil atau motor berbahan bakar minyak. Nah sekarang kita bandingkan dengan subsidi mobil listrik. Nah ini gue mau bandingin nih. Sebenarnya subsidi kita ini tepat guna atau enggak ya? Lalu tahu mobil listrik paling murah saat ini itu mereknya Wuling REV. Harganya yang paling murah 299 juta. Mobil ini penjualannya termasuk salah satu yang paling laris nih di tahun 2024. Nah sekarang gue mau kasih contoh ya. Gimana sih kalau seandainya kita ambil kebijakan yang revolusioner. Gimana kalau mobil listrik itu kita subsidi 100 juta rupiah. Jadi harga mobil Wuling itu bisa turun dari 300 juta turun ke 200 juta rupiah. Menurut lu itu menarik gak? Dan itu menguntungkan Indonesia gak? Kalau seandainya kita mensubsidi 1 juta mobil listrik Wuling REV, kita subsidi 100 juta kalau lu belanja mobil Wuling cashback langsung on the spot 100 juta rupiah. Untuk mendapatkan 1 juta mobil listrik berarti Indonesia cuma butuh 100 triliun. Lu bayangin orang Indonesia cukup butuh 100 triliun langsung dapat
1 juta mobil listrik. Nah bayangkan kalau seandainya subsidi BBM itu, kita impor minyak itu berapa valuasinya di harga 390 triliun. Dan 390 triliun itu dengan asumsi pemerintah belanja seharga 13.000 rupiah per liter loh. Faktanya pemerintah belanja di harga 13.000 per liter tapi jual ke lu 10.000 rupiah per liter Pertalite lu. Ternyata menggerogoti keuangan negara. Setiap laku Pertalite negara semakin rugi kan gitu. Nah sekarang negara udah keluar nih 390 triliun. Tadi lu udah hitung bareng-bareng sama gua. Sekarang kita lawan dengan mobil Wuling. Wuling untuk 1 juta mobil Wuling listrik kita cuma butuh 100 triliun. Kalau ada 390 triliun berarti 390 triliun dibagi 100 juta rupiah buat subsidi cashback mobil listrik apapun mereknya. Ternyata kita bisa dapat 3,9 juta mobil listrik. Bayangkan 3,9 juta mobil listrik. Dan untuk mendapatkan populasi 25 juta mobil listrik itu yang detik ini ada di Indonesia dan muter-muter, ternyata lu cuma butuh waktu gak nyampe 6 tahun. Jadi sekitar 5,7 tahun untuk BEP balik modal. Cuman butuh waktu gak nyampe 6 tahun, itu mobil bensin langsung berubah jadi mobil listrik. Gila gak? Tahun ke-7 apa yang terjadi? Tahun yang ke-7 gak usah lagi impor dari Timur Tengah. Terus kemana duit 390 triliun? Oh jangan khawatir, 390 triliun lu berubah. Tadinya dikasih untuk memperkaya raja-raja Timur Tengah yang lagi sibuk membunuh rakyat Palestina, 390 triliun lu bisa dipindahin ke kantong rakyat Indonesia sendiri. Kenapa? Karena kalau lu pakai mobil listrik, bahan bakarnya itu bukan fosil, bukan minyak bumi, tetapi bahan bakarnya adalah batu bara. Itulah pembangkit listrik di Indonesia mayoritas menggunakan batu bara. Nah, lu tahu sendiri batu bara itu asli made in Indonesia. Indonesia ini net eksportir batu bara. Tapi minyak bumi kita adalah net importin. Artinya apa? Ketika 390 triliun buat raja-raja Timur Tengah kita coret, itu akan pindah ke kantong rakyat kita sendiri. Ada siapa di situ? Ada juru parkir, ada satpam, ada driver truk, supir truk, ada pengusaha tambang, ada pengusaha kapal, dan semua karyawan-karyawan pertambangan batu bara yang ada di Indonesia. Belum lagi ya industri-industri turunannya apa? Ada operator alat berat, ada jasa pertambangan, ada jasa logistik, dan lain sebagainya. Jadi 390 triliun lu bukan habis buat membunuh rakyat Palestina. 390 triliun lu bisa jauh lebih bermanfaat buat rakyat Indonesia sendiri dan para pengusaha yang ada di Indonesia. Ya warung-warung warteg di sekitar pertambangan juga butuh makan. Ya dong, itu bisa menghidupkan pertanian di Indonesia. Jadi ada begitu banyak sektor yang akan tertolong kalau 390 triliunnya pindah ke kantong rakyat Indonesia sendiri. Karena apa? Karena bahan bakar mobil listrik adalah batu bara. Batu bara 100% made in Indonesia. Jadi di sini gue mempertanyakan nasionalisme lu kalau lu seandainya sebegitu antinya dengan bisnis batu bara, sebegitu antinya dengan mobil listrik. Dan gue akan sangat-sangat bingung sampai detik ini karena gue lihat ada sebagian perusahaan batu bara mobilnya masih pakai mobil fosil. Yang gue seneng ya ada beberapa perusahaan batu bara ini punya otak nih, jadi direkturnya pakai mobil listrik itu baru masuk akal. Kenapa lu pakai mobil bensin? Pakai mobil listrik lah, tunjukkan lah lu kan cinta Indonesia. Kan gitu dong. Jadi untung mana nih menurut lu? 390 triliun buat raja-raja Timur Tengah atau 390 triliun buat rakyat Indonesia sendiri? Gua rasa itu pilihan yang sangat mudah. Yang aneh adalah kenapa kita nggak mau mensubsidi mobil listrik. Gua sih sangat setuju kita mensubsidi mobil listrik. Bukan hanya alasan duit atau cuan, tapi ada alasan lagi. Ada 3 alasan lagi loh. Nah alasan kedua, ternyata mobil listrik itu selain bisa menghemat devisa negara ya, karena kita nggak perlu lagi impor bensin dari luar negeri. Ternyata mobil listrik itu juga lebih hemat. Lu tahu nggak? Kemarin tuh Fitra Air itu YouTuber mobil-mobilan yang terkenal, dia habis nge-review mobil listrik, dia pakai jalan-jalan selama 1 bulan. Mobil ini menempuh 1.278 km dalam 1 bulan. Dan untuk menempuh 1.278 km itu, dia menghabiskan duit setara 250.000 rupiah.
Artinya kalau 250 ribu rupiah ini kita bagi 1.300 kilometer lah. Artinya mobil ini hanya menghabiskan 195 perak. Not even 200 perak per kilometernya. Kan ngeri, lu bayar berapa lu bensin per kilometer? Mobil listrik ternyata cuma 200 rupiah per kilometer. Berdasarkan kesaksian Fitra Eri di video ini. Artinya, per kilometer mobil ini hanya menghabiskan Rp195 untuk listriknya. Nah, alasan ketiga kenapa menurut gue penting buat kita lebih aware dan lebih peduli dan harus lebih proaktif mendukung program mobil listrik di Indonesia. Alasan ketiga itu adalah harga diri rupiah. Lu tahu kan tadi di awal udah gue bilang, kita itu beli bensin dari luar minyak bumi itu harganya Rp13.000. Nyampe sini kita jual Rp10.000. Jadi kita tekor 3.000 perak setiap kali orang belanja 1 liter habis Rp3.000. Yang lebih gila lagi, kita belanja Rp13.000 itu bayarnya bukan pakai rupiah, kita bayarnya pakai dolar. Yang artinya setiap pemerintah Indonesia mau impor bahan bakar senilai ratusan triliun itu, mereka sebetulnya bayar pakai dolar. Jadi 390 triliun dia tuker dulu ke dolar, dari dolar dia baru belanja ke raja-raja Timur Tengah. Kalau enggak apa, raja Timur Tengah enggak mau terima rupiah bro. Lo tahu petrodolar itu. Jadi apa yang terjadi? Kalau seandainya kita biarkan ini terus menerus, lu jangan heran. Semakin tahun bertambah 2020, 2030, 2040 semakin banyak mobil-mobil konvensional purbakala yang lu pakai itu yang memakai bensin dinosaurus itu. Artinya apa? Rupiah semakin hancur. Makanya lu jangan heran kalau zaman 10 tahun lalu sama detik ini rupiah makin kuat apa makin lemah? Tapi makin lemah. Karena apa? Kita impor ratusan triliun. Kita gadaikan rupiah menjadi dolar untuk beli bahan bakar buat kita bakar, kan bego. Terus asapnya kita asap jadi kanker. Bodoh banget kalau lu pikir. Tapi itu kita lakukan setiap tahunnya. Makanya jangan heran guys, rupiah akan terus melemah sepanjang republik ini masih cinta bahan bakar minyak. So kalau lu cinta rupiah, lu harus tahu semakin kita banyak impor minyak, semakin banyak dolar yang kita beli, maka semakin banyak rupiah yang kita gadaikan. Akibatnya apa? Ya rupiah akan terus menerus melemah. Jadi orang-orang yang sangat proaktif, cinta bahan bakar minyak, cinta solar dan anti mobil listrik, anti batu bara, coba lu pikir ulang lagi. Lu sebetulnya bercita-cita menghancurkan Indonesia atau memperkaya raja-raja Timur Tengah? Coba lu pikir lagi. Nah bahkan ya kemarin itu sempat beredar di media massa tentang pernyataan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional yang mengatakan bahwa apa? Kalau seandainya Indonesia berhasil menggunakan 13 juta motor listrik dan 2 juta mobil listrik, maka Indonesia bisa menghemat 14 triliun setiap tahunnya. Devisa negara itu. Yang lebih edan lagi, pernyataan dari Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Muldoko, itu beliau bilang Indonesia bisa hemat sampai 2.000 triliun. Kalau seandainya kita ganti kendaraan-kendaraan bensin pencinta minyak bumi ini menjadi listrik, itu bisa 2.000 triliun devisa yang kita hemat. Mungkin gak? Ya sangat mungkin. Tadi aja gue udah bilang 390 triliun kita bakar. Berarti nunggu 10 tahun itu udah 3.900 triliun. Jadi pernyataan Jenderal Muldoko agak pesimis nih 2.000 triliun. Menurut gue bisa 3.900 triliun. Bahkan sebelum tahun 2060. Kalau seandainya 100% kendaraan kita berhasil convert dari bahan bakar dinosaurus ke bahan bakar listrik. Dan yang keempat, hadirnya mobil listrik ini juga bisa memberi manfaat buat perusahaan-perusahaan lokal yang ada di Indonesia. Dan ini juga bisa memperbaiki ya, dan bahkan menghidupkan lingkungan yang ada sekitarnya. Kenapa? Karena banyak pemain mobil listrik yang masuk ke Indonesia itu dipaksa untuk memenuhi TKDN. TKDN ini untuk memastikan tingkat komponen dalam negerinya banyak. Jadi mereka memakai supply chain lokal. Ya harapannya sih bisa sampai 100%. Itu idealnya ya. Tapi menurut gue di atas 70% atau 50% pun udah bagus, udah oke lah. Artinya apa? Ya ketika kita membeli mobil-mobil listrik ini, kita membeli hasil produksi dalam negeri. Jangan duit lu pergi ke luar negeri beli mobil-mobil hanya untuk memperkaya orang Jepang, hanya buat memperkaya orang Jerman. Gak ada gunanya buat bangsa ini. Lebih baik kita membeli mobil ya, udah bensinnya kita beli made in Indonesia, batu bara kita, bahan baku mobilnya sendiri,
itu terbuat dari Indonesia. Karena apa? Kan banyak orang yang komplain. Mobil listrik itu komponen terbesarnya, termahalnya adalah baterai. Bisa sampai 50% harga mobil dalam bentuk baterai. Menurut gua ya justru itu bagus. Artinya apa? 50% dari valuasi sebuah mobil itu pergi ke perusahaan lokal. Pergi ke karyawan lokal yang memproduksi baterai itu. Dibanding kalau lu beli mobil Jepang. Komponen termahalnya itu mesin. Mesinnya siapa yang bikin Toyota di Jepang, bro? Jadi komponen termahalnya itu ya buat orang Jepang. Tapi kalau lu beli mobil listrik, komponen termahalnya adalah baterai listrik. Baterai listrik made in Indonesia. So why not kita memperkaya pengusaha lokal? Kita memperkaya ekonomi masyarakat lokal. Kalau gue sih lebih setuju ke situ. Jadi ketika gue dengar ada banyak pemain-pemain Indonesia, pemain lokal, ya perusahaan TBK juga ada banyak yang mulai serius menggarap mobil listrik, ya gue sangat senang. Tapi kalian harus waspada guys. Kenapa? Karena para pencinta pohon, penjilat pantat Jepang ini mereka semua sudah mulai menyebarkan isu-isu yang negatif tentang mobil listrik. Dan itu bukan cuma di Indonesia, ini strategi yang sama yang dilakukan mereka ketika mereka ketakutan rakyat Amerika akan berpindah ke mobil listrik. Ya lu tahu sendiri pemain mobil konvensional terbesar di dunia yaitu cuma itu, Jepang, Amerika Serikat, and then Jerman. Begitu masuk kekuatan mobil listrik yang baru, which is digadang-gadang sekarang pemain terbesarnya adalah Cina karena BYD udah melampaui ya penjualan mobilnya Tesla. Sekarang negara barat ketakutan. So kemudian apa? Mereka mulai mengeluarkan kampanye-kampanye tidak sedap dan tidak bermutu tentang mobil listrik. So teman-teman, jadi kesimpulannya, bener nggak mobil listrik itu sangat jelek, sangat buruk dibandingkan mobil bensin? Menurut saya tidak. Menurut saya justru kalau makin banyak rakyat Indonesia yang menggunakan mobil listrik, negara kita tambah sejahtera. Ini fakta dan ini nggak banyak yang ngomongin. Kenapa? Karena minimal pertama kita terlepas dari jebakan petrodolar. Kita terlepas dari jebakan raja-raja Timur Tengah. Kita terlepas dari budak minyak. Bertahun-tahun negara kita dipaksa menjadi budak minyak. Bertahun-tahun negara kita diperpaksa memperkaya pabrikan Jepang. Sekarang saatnya kita memperkaya bangsa sendiri. Kita memperkaya pengusaha lokal. Kita memperkaya bisnis-bisnis lokal. Lapangan pekerjaan lokal. Masa lu mau ngasih duit ke orang Jepang, ke orang Timur Tengah? Lebih baik kita ngasih ke teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bekerja di sana, di Kalimantan, di ujung dunia, gali batu bara, transport batu bara, kerja di kapal tongkang, kerja di takbut, kerja di dermaga, kerja sebagai operator tambang. Gua rasa jauh lebih bermakna di situ. Dan ini semua ya ada perusahaan daerah, ada perusahaan BUMN, ada perusahaan swasta yang tentunya memperkerjakan ribuan, bahkan gue berani bilang ratusan ribu manusia ikut dibantu di bisnis yang berhubungan dengan batu bara, baterai, smelter, transportasi, bahkan sampai ke mobil listrik sendiri. Dan kalau soal polusi gimana? Ya data udah membuktikan ternyata lebih parah polusi dari tailpipe knalpot mobilmu. Karena mengandung apa? GHG, greenhouse gas, efek rumah kaca, jauh lebih mengerikan dibanding CO2. So teman-teman, sekali lagi ini sebuah pernyataan dari gue yang sangat simple. Bahwa apa? Bahwa lu jangan termakan lah dengan hoax-hoax di luar sana dengan orang-orang yang ngakunya pencinta lingkungan tetapi punya agenda politik di belakang layar buat apa? Menghancurkan bisnis, menghancurkan ekonomi Indonesia yang sebetulnya sangat diuntungkan dengan tren penggunaan mobil listrik dan baterai listrik yang ada di dunia. Tapi lawannya duit kaisar nih. Ini susah nih kayak kita lawan nih. Kalau lu sendiri gimana? Lu percaya gak sih dengan hoax-hoax yang diberikan di luar sana terkait mobil listrik itu lebih kotor, lebih mahal, lebih jelek, lebih buruk dibandingkan mobil bensin? Coba jangan lupa kasih komentarmu di kolom di bawah ini. Dan kalau lu berpendapat bahwa gua salah, gua tantang lu buat yakinkan gua, buktikan sama gue, tulis di kolom komentar ini bahwa mobil bensin jauh lebih ramah lingkungan dan jauh lebih bagus buat perekonomian Indonesia dibandingkan mobil listrik. Gue tunggu ya komentar kalian semua. Jangan lupa di like and share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.